pertama, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan sementara DPR. Hadirin dan hadirat yang sangat kami hormati, mari kita sejenak menundukkan kepala bersama-sama untuk mengenang para pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Dan semoga kita diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mereka di dalam mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk kemajuan bangsa kita. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Oh, langsung aja. Saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Saudara Presiden, yang terhormat Saudara Wakil Presiden, yang terhormat Saudara Pimpinan Lembaga Negara, yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yang mulia para Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Sahabat, yang terhormat Saudara Pimpinan Partai Politik, para anggota DPD RI, para anggota DPR RI, dan para undangan serta hadirin hadirat yang sangat kami hormati. Dengan diawali kalam ilahi, Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami berdua selaku pimpinan sementara DPR RI membuka rapat paripurna DPR RI yang pertama masa persidangan ke-1 tahun sidang 2014-2015 hari ini Rabu tanggal 1 Oktober 2014 jam berapa? Jam 11.40 dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Ayo. Lebih bagus. Sidang yang kami muliakan, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Adapun acara pokok pada rapat paripurna kali ini adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR RI masa bakti 2014-2019. Sebelum memulai pengucapan sumpah dan janji para anggota DPR RI, kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI untuk membacakan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kami persilahkan Saudara Sekretaris Jenderal. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92/P/tahun 2014. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama,
meresmikan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama 1. Profesor Dr. Bahtiar Ali MA mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 36, Saudara Sulaiman L. Hamzah mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Papua. 37, Saudara H. Irmawan Esos MM mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 83, Saudara Peggy Patricia Patipi mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Papua. 84, Saudara M. Nasir Jamil SAG mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 123, Saudara Muhammad Yudi Kotoki mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Papua. 124, Insinyur Tagore Abu Bakar mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Aceh 2. Dan seterusnya sampai dengan nomor 229, Saudara Tony Wardoyo mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Papua. 230, Saudara H.M. Salim Fahri SEMM mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 319, Saudara Robert Yopi Kardinal SAB mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Papua Barat. 320, Saudara Fadlullah mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 392, Saudara Robert Rowu mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Papua. 393, Saudara H. Tengku Rifki Harsha BSC MT mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 452, Saudara Michael Watimena SEMM mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Barat. 453, Saudara H. Muslim Ayub SHMH mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 500, Saudara H. Jamaluddin Jafar SHMH mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Papua. 501, Dr. Andes H. Anwar Idris mewakili Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Aceh 2. Dan seterusnya sampai dengan nomor 539, Dr. HMZ Amirul Tamim MSI mewakili Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara. 540, Insinyur Nurdin Tampu Bolon mewakili Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 555, Saudara Hajah Dewi Yasin Limpo SE mewakili Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia tertanda Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih. Sidang yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama petikan keputusan Presiden Republik Indonesia
oleh Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, sesuai pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang biasa kita dengar singkatannya MD3 yang berbunyi, anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Untuk itu, kami memohon dengan hormat kepada Saudara Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah dan janji, dan perkenankanlah kami berdua untuk meninggalkan sementara meja pimpinan ini untuk bergabung dengan rekan-rekan kami yang lain. Terima kasih. Guna mengikuti pengucapan sumpah atau janji sebagai anggota DPR RI. Kami mohon izin Pak Presiden sama Pak Wakil. Yuk. Pimpinan sementara DPR dipersilakan kembali menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPR. Para wakil kelompok sumpah janji anggota DPR dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Para rohaniwan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota DPR terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah atau janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu Sadu Sadu. Sadu, sadu, sadu. Persiapan penanda tanganan berita acara sumpah janji secara simbolis. Kepada para wakil kelompok sumpah janji dan para rohaniwan dipersilakan maju ke tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung dipersilakan maju ke tempat yang telah ditentukan.
Penandatanganan berita acara sumpah janji secara simbolis. Ketua Mahkamah Agung, para wakil kelompok sumpah janji, dan para rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para anggota DPR dipersilakan secara bersama-sama menandatangani berita acara sumpah janji dan membubuhkan tanda tangan pada formulir yang telah diletakkan di depan meja masing-masing. Pimpinan sementara DPR dipersilakan kembali menempati kursi pimpinan. Sidang yang kami muliakan, dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara pengucapan sumpah dan janji telah terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, perkenankanlah kami berdua mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung dan saudara-saudara rohaniwan atas pelaksanaan pengucapan sumpah dan janji para anggota DPR RI masa bakti
tahun 2014-2019. Dalam kesempatan hari ini, pimpinan DPR RI periode 2009-2014 akan menyerahkan memori DPR RI masa bakti 2009-2014 kepada DPR RI masa bakti 2014-2019 yang akan diterima oleh kami berdua selaku pimpinan sementara. Memori termaksud memuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan oleh DPR RI masa bakti 2009-2014 untuk dapat tentu saja dipergunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI masa bakti 2014-2019 dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya. Pimpinan DPR RI masa bakti 2009-2014 dan pimpinan sementara DPR dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan memori oleh pimpinan DPR RI masa bakti 2009-2014 kepada pimpinan sementara DPR RI dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara serah terima. Pimpinan DPR RI masa bakti 2009-2014 dipersilahkan kembali ke tempat semula
Pimpinan sementara DPR dipersilakan kembali menempati kursi pimpinan. Ya. Sidang yang kami hormati, anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 bersama-sama telah mengucapkan sumpah janji dan dalam waktu yang bersamaan telah pula diserah terimakan memori DPR RI masa bakti 2009-2014, maka mulai hari ini dan hari-hari yang akan datang selama 5 tahun ke depan, kita dapat mewujudkan harapan dan amanah yang dipercayakan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga cita-cita bangsa dan negara dapat tercapai melalui pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI. Dengan demikian, selesailah sudah acara dalam rapat paripurna DPR RI dengan pokok acara adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR RI masa bakti 2014-2019. Izinkanlah kami menutup rapat paripurna Dewan pada pagi hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sementara DPR dipersilakan kembali menempati kursi anggota. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah pengucapan sumpah janji anggota DPD terpilih. Pimpinan sementara DPD dipersilakan menempati kursi pimpinan.
Izin Pak ya. Izin ya. Saya baca ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Saudara Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Ketua Mahkamah Agung, saudara-saudara pimpinan lembaga negara, saudara-saudara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara sahabat, saudara-saudara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang mulia, mengawali sidang paripurna ke-1 DPD RI, marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada sidang paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, dalam rangka memulai tahun sidang DPD RI pada awal masa jabatan keanggotaan periode 2014-2019 akan dilaksanakan pengucapan sumpah dan janji anggota DPD RI. Dalam kaitan itu, perlu kami kemukakan ketentuan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa anggota DPD RI sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPD RI. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka acara pokok sidang paripurna pagi hari ini adalah pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2014-2019. Untuk itu, sebelum pengucapan sumpah dan janji anggota DPD RI dilaksanakan, Sekretaris Jenderal DPD RI akan membacakan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian keanggotaan DPD RI periode 2014-2019. Kepada Saudara Sekretaris Jenderal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92/P tahun 2014. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama dan seterusnya. Kedua, meresmikan mereka yang namanya tercantum pada lampiran 2 keputusan Presiden ini dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2014-2019. Ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji. Salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Nomor 556, Fahrul Razi, MIP, Provinsi Aceh, dan seterusnya. Nomor 597, Profesor Dr. Dailami Firdaus, Provinsi DKI, dan seterusnya. Nomor 645, Dr. Andes Martin Bila MM, Provinsi Kalimantan Timur, dan seterusnya. Nomor 685, Mervin Sadipun Komber, Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia tertanda Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal DPD RI yang telah membacakan petikan keputusan Presiden. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara pengucapan sumpah dan janji anggota DPD RI. Untuk itu, perkenankan kami berdua meninggalkan kursi pimpinan guna mengikuti sumpah dan janji sebagai anggota DPD RI. Untuk itu, kami mengundang Saudara Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah dan janji anggota DPD RI. Pimpinan sementara DPD dipersilakan kembali menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPD. Para wakil kelompok sumpah janji anggota DPD dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Para rohaniwan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota DPD terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah, saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah
Menurut Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi daerah, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafaz sumpah atau janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan daerah daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu Sadu Sadu. Sadu, sadu, sadu. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah janji secara simbolis. Kepada para wakil kelompok sumpah janji, para rohaniwan, dan Ketua Mahkamah Agung, dipersilakan maju ke meja penandatanganan.
penandatanganan berita acara Sumpah Janji secara simbolis. Ketua Mahkamah Agung, para wakil kelompok Sumpah Janji, dan para rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para anggota DPD RI dipersilakan secara bersama-sama menandatangani berita acara Sumpah Janji dan membubuhkan tanda tangan pada formulir yang telah diletakkan di depan meja masing-masing. Makanan berserat sangat baik untuk menjaga kesehatan lambung. Agar Pack terbuat dari sari rumput laut merah yang kaya serat, mudah disajikan dengan makanan atau minuman panas. Cukupi kebutuhan seratmu dari sekarang dengan Agar Pack. Agar Pack, solusi makanan berserat. Dari Swallow Globe Brand. Bangsa ini terlahir sebagai bangsa maritim di antara gugusan Nusantara. Sejatinya laut jadi pemersatu, bukan pemisah. Seharusnya laut menjadi peluang, bukan kendala. Dengan keyakinan, pengetahuan, dan kemampuan, kita dapat mengelola kekayaan laut. Menjadi sebuah kekuatan besar dan membanggakan. Menyejahterakan dan membawa kejayaan bagi Indonesia. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis, kini ada ekstraknya. Mastin hadir, sehatkan tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin. Makin ceria, hatiku pun gembira. Badan sehat, rahasia Mastin herbal. Rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin, good. Tandon air, steady still, merek Maspion. Anti karat, anti bocor, dan menjamin rumah tangga selalu tersedia air. Cintailah produk-produk Indonesia. Makanan yang manis, miskin serat, bisa menyebabkan diabetes. Nah, ada sari rumput laut merah yang mampu mengikat lemak dan kolesterol. Sangat baik untuk penderita diabetes. Agar Pack, terbuat dari sari rumput laut merah yang kaya serat. Agar Pack, solusi makanan berserat. Dari Swallow Globe Brand. Sakit kepala, migrain, pilih Poldanmi. Poldanmi, obat sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Kan ada Poldanmi. Poldanmi, pol. Sejarah mengatakan Nusantara terlahir sebagai gugusan kepulauan yang membanggakan. Pulau-pulau dan lautan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Kini Indonesia bersatu, merdeka, membangun, dan berdemokrasi sudah kita capai. Indonesia yang kuat
rakyat semakin sejahtera, daerah yang maju dan setara masih harus kita perjuangkan. Mengawali tugas pada lembaga perwakilan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menata niat di dalam hati kita untuk berusaha menjadi anggota DPD RI yang senantiasa mampu memenuhi harapan masyarakat dan daerah yang kita wakili. Sebagai lembaga negara yang telah berusia 10 tahun, keberadaan DPD RI penuh dinamika dalam aktualisasi dan artikulasi aspirasi untuk terwujudnya hubungan pusat daerah yang sistematis, sinergi, dan dinamis dengan nilai-nilai demokratis dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Diberikannya ruang yang lebih luas bagi akomodasi aspirasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendatangkan kemajuan bagi daerah yang pada gilirannya akan memajukan bangsa dan negara. Dalam kesempatan sidang paripurna hari ini, DPD RI periode 2009-2014 akan menyampaikan buku laporan kinerja DPD RI sebagai memori yang akan disampaikan oleh pimpinan DPD RI periode 2009-2014 kepada DPD RI periode 2014-2019 yang akan diwakili oleh pimpinan sementara DPD RI. Pimpinan DPD RI masa bakti 2009-2014 dan pimpinan sementara DPD dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ya. Penyerahan memori oleh pimpinan DPD RI masa bakti 2009-2014 kepada pimpinan sementara DPD RI dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima. Pimpinan DPD masa bakti 2009-2014 dipersilakan kembali ke tempat semula. Pimpinan sementara DPD dipersilakan kembali menempati kursi pimpinan. Saudara-saudara anggota DPD RI yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Demikianlah kita telah menyelesaikan sidang paripurna ke-1 DPD RI. Sebelum sidang paripurna ini kami tutup, perlu kami beritahukan bahwa nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat di ruang rapat GBHN akan diselenggarakan pertemuan konsultasi pimpinan sementara DPD RI dengan para wakil provinsi dengan 2 agenda, yaitu yang pertama
penetapan 6 orang wakil DPD RI untuk pertemuan konsultasi di MPR. Dan yang kedua, persiapan pengesahan jadwal acara sidang DPD awal masa jabatan periode 2014-2019. Dan dilanjutkan sidang paripurna kedua DPD RI pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Nusantara 5 dengan 3 agenda, yaitu yang pertama, penyampaian laporan tertulis Sekretariat Jenderal DPD RI tahun sidang 2013-2014. Yang kedua, pengesahan jadwal acara sidang DPD RI awal masa jabatan periode 2014-2019. Dan yang ketiga, pengambilan formulir pencalonan, formulir A, B, dan C. Mengakhiri seluruh rangkaian acara pagi ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPD RI, kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Ketua Mahkamah Agung, Saudara-saudara pimpinan lembaga negara, Saudara-saudara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Yang Mulia para Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Sahabat, yang terhormat saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang terhormat hadirin serta undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, perkenankan kami menutup sidang paripurna ke-1 DPD RI awal masa jabatan periode 2014-2019. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Baik lagi ya. Ini tinggal aja. Berikutnya adalah pengucapan sumpah janji anggota MPR RI. Pimpinan sementara MPR dipersilakan menempati kursi pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang terhormat Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr.
Haji Budiono, MEC. Yang terhormat Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Yang terhormat Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang terhormat pimpinan MPR, DPR, dan DPD periode 2009-2014. Selanjutnya yang kami hormati Presiden terpilih Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden terpilih Saudara Yusuf Kala. Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota lembaga negara. Yang terhormat Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. Yang mulia para duta besar, kepala perwakilan negara-negara sahabat, saudara-saudara anggota MPR dan hadirin yang terhormat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna awal masa jabatan anggota MPR periode 2014-2019 dengan agenda peresmian keanggotaan MPR kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua sebagai rakyat dan bangsa Indonesia masih diberikan kekuatan untuk menjaga berdiri dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta selaku anggota MPR, insya Allah kita diberikan kesehatan dan bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawab kita ke depan. Selanjutnya, sesuai dengan agenda kita, pada hari ini adalah acara pengucapan sumpah serta pasal 9 ayat 1 Peraturan MPR RI tentang tata tertib MPR RI yang menyatakan antara lain anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum pengucapan sumpah janji tersebut dilaksanakan, kami silakan Saudara Sekretaris Jenderal MPR untuk membacakan petikan keputusan Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92 / P tahun